Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi barik ajmain, amma ba'd. Sungguh kasihan sekali umat Islam di seluruh negeri, lebih-lebih umat Islam di negeri Indonesia ini sekarang digadui, dirusui, diganggu secara besar-besaran akidahnya dan ekonominya dan keagamaannya, dihirup pikukan dengan langkah-langkah atau omongan-omongan yang macam-macam. Lebih-lebih setelah ada medsos, omongan yang jelek-jelek, yang kufur-kufur bisa cepat tersebar, bisa cepat viral. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya pengerusakan akidah dan lain-lainnya ini sudah lama ada. Tapi saat ini besar-besaran menjelang Natal. Itu mulai dari statement Bu Sukmawati membandingkan Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling agung, dengan sosok manusia yang biasa, cuman punya keahlian pidato atau orasi, agitasi, yang punya aliran marhenis yang hakikatnya sama dengan komunis atau minimal sosialis. Yang banyak kesalahan, walaupun juga punya banyak jasa dalam urusan negara. Punya jasa dalam urusan negara itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak diniati untuk menghormati agama Allah, agama Islam, agama yang diridhai Allah, yaitu Islam. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik, anak-anak, kemudian membandingkan, dia sebelumnya sudah mencaci maki cadar, dibilang konde lebih baik, ya, lebih indah atau apa, gending lebih baik dari suara azan, tau? Langgam Jawa atau apa, gending lebih. Yang terakhir ini dia membandingkan, dia mengatakan Soekarno lebih berjasa kepada Indonesia daripada Nabi Muhammad SAW. Padahal Soekarno sebelum proklamasi itu dia agak ragu-ragu atau enggan proklamasi, cuman dipaksa oleh ajengan Sunda di Rengas Dengklok, ya, dan di sejarah ditulis itu dipaksa oleh mahasiswa. Artinya hakikatnya dari Allah Subhanahu. Kemerdekaan ini memang rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika, maka kesempatan diberikan seluas-luasnya oleh Allah SWT kepada bangsa ini untuk proklamasi, kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Jadi Allah hakikatnya berkat Nabi Muhammad SAW, berkat Ramadan, berkat habaib,
Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dan lain-lainnya. Perjuangan Husni Tamrin dan para kiai dan lain-lainnya. Para santri kemudian tampil membela kemerdekaan di 10 November. Juga para kiai, Ki Abbas dari Buntet datang ke Surabaya ditunggu oleh Bung Tomo atas perintah Mbah Hasyim Asy'ari. Kepinginnya Bung Tomo menyerang Belanda tanggal 6 ya. 6 November atau 7 November. Tapi menunggu Ki Abbas akhirnya menjadi 10 November. Kemudian belum diproses, belum apa, kasus Bu Sukmawati yang ceroboh, yang jahat itu, membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan manusia biasa yang banyak dosa. Belum selesai, belum reda masalah itu, ditambahi oleh kasus Ahmad Muwafiq yang dieluk-elukan di NU karena jadidnya, karena menghidupkan ilmu kejadukan dan sejarah-sejarah yang fiktif. Kemudian dia Ahmad Muwafiq mengatakan apa? Nabi Muhammad SAW ketika kecil itu rembes karena gak kerumat oleh mbahnya. Kemudian dia lebih parah lagi mengatakan Kanjeng Nabi seneng angon, asik-asikan angon. Dan kalau andaikan Nabi itu manusia kecilnya seperti manusia biasa, nah, seperti anak-anak kecil, seperti anak-anak kecil di Indonesia yang seneng nyolong jambu, andaikan dia dianggap andaikan ada jambu akan dicolong jambu, naudzubillah min. Ini merusak kemuliaan Nabi Muhammad SAW sebagai basyarun lakal basyar. Bal huwa kal yaquti bainal hajar, bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Akidah dari umat Indonesia begitu, umat Aswaja, Muhammadun basyarun wa laysa kal basyar. Tapi ini dirusak oleh Ahmad Muwafiq dengan cemoohan itu, guyonan itu, dia terkekeh-kekeh. Itu peristiwa di Purwodadi tanggal piro itu. Kemudian setelah itu baru-baru saja dia disuruh ceramah di kalangan di Banten atau orang apa itu, orang jaduk-jaduk itu, yang ngaku jaduk itu, sampai berani melecehkan Nabi Muhammad SAW atau berani
ada di kitab Qadiyat, kitab Syifa, dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin. Ingat saya. Ini sekarang ada kejadian lagi yang mungkin dua peristiwa itu, dua orang penghina Nabi Muhammad SAW itu adalah disuruh, entah sengaja enggak sengaja dari diri itu, yuktal itu ijma ulama ya. Cek sengaja, cek ora sengaja. Cek bi qasdin atau bi qasdin itu harus hukumannya dibunuh kalau kita punya negara Islam. Kita nggak punya hukum negara Islam di sini ya apalah dibui, Bang. Hah? Langsung dibui aja sebetulnya. Penistaan agama langsung ditangani polisi. Terus di zaman dulu ada aliran sesat langsung langsung dijebloskan ke penjara. Ya mestinya nggak usah diadili. Adilannya nggak adil aja, nggak pakai Islam aja. Hasil ini peristiwa dua ini menurut saya pengen oknum-oknum yang benci Islam kepengen melupakan umat Islam tentang hukum Natal, mengucapkan Natal, selamat hari Natal ya. Ini supaya lupa, apalagi sekarang didatangkan sosok ulama habaib yang nyeleneh dari kalangan habaib, syad ya, dari kalangan habaib yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Tapi harus diingat-ingat, beliau mengatakan boleh mengucapkan Natal itu sebatas api-apian urusan dunia. Artinya orang yang sudah kenal dengan akrab dengan orang Kristen